Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Subangi Aja Channel. Di kesempatan kali ini kita akan mereview mesin genset Yamakuyo tidak mau hidup, kata orangnya. Di engkol nggak hidup, diganti busi juga nggak hidup. Jadi akan kita bongkar di mana kesalahannya, guys. Akan kita tes hidupkan. Oke, thank you. Kita coba dari engkolnya, ringan, guys. Kayaknya nggak ada kompresinya juga. Jadi untuk memastikan kita buka dulu di bagian dekselnya, di bagian bonetnya. Setelah bonetnya terbuka dan kita cek, nanti setelah itu giliran di bagian API CDI katanya nggak normal, nggak keluar, guys. Jadi akan kita cek. Tapi sebelumnya kita buka dulu di bagian ini dulu kompresnya. Kita cari kompresnya kemana larinya. Setelan klep tidak bermasalah, bagus semua. Jadi akan kita ketok-ketok kalau ada kotorannya biar keluar. Jadi diketok-ketok sambil diengkol. Ya, kalau ada kotoran keluar. Oke, ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Jadi kita cek dulu. Kalau pada setelan klepnya bagus, guys, standar. Karena sudah kita ketok-ketok tadi, kayaknya sudah ada kompresinya, dan kita cek di bagian busi dulu karena kata orangnya nggak ada apinya. Jadi bagian busi kita buka supaya tahu busi bagus. Memang kata orangnya memang sudah baru diganti. Kita baru mau cek dulu, cek apinya. Api dari CDI kita cek nggak keluar, guys, nggak ada apinya. Apinya nggak ada, dan kita coba cek cabut dari kunci kontaknya, guys. Kunci kontak atau dari yang kunci kontak atau dan yang dari otomatis switch olinya. Nah, setelah dicabut apinya ada, guys, berarti nggak ada masalah lagi. Berarti kemungkinan diperkirakan di switch oli, tapi belum kita cek nanti arah switch oli kemana ininya yang nggak hidup. Jadi untuk sementara yang penting kita pasang busi dan kita tes mau hidup apa enggak mesinnya. Jadi kalau mesinnya mau hidup ya sudah, berarti kita cari di bagian switch oli, apakah olinya, apakah switch olinya.
Jadi kita pasang businya. Nanti setelah kita pasang, kita tes hidupkan. Oke, ikuti terus pemasangan businya sudah. Dan sekarang kita tes hidupkan. Nah, mesin hidup normal, sudah di jos. Berarti sudah nggak ada masalah lagi, tinggal masalah di switch oli. Kita periksa. Kita coba sambung kunci kontaknya, masih nggak mati, berarti dari kunci kontak nggak ada masalah. Dan sekarang kita sambung yang dari switch oli. Nah, kalau sambung switch oli dia mati, dia mau mati guys. Jadi switch olinya bermasalah, dan kita cek dari mana masalahnya. Sumber masalahnya dari olinya atau switch olinya. Jadi sebelum itu kita pasang dulu. Kita pasang di bagian bonet guys, untuk dipastikan bonetnya sudah nggak ada masalah. Jadi kita pasang aja. Di kompres sudah ada sekarang. Setelah pemasangan bonet selesai, kita akan lanjut ke bagian depan, pemeriksaan oli dan switch olinya, dimana kerusakannya baru kita ketahuan nantinya. Oke, ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya channel Subangi aja. Buka tutupnya dulu biar ketahuan dan lebih mudah. Kalau sudah kelihatan tutupnya ini kan, nah ini tutupnya sudah terbuka. Jadi ini guys, tadi bisa hidup karena saya lepas. Nah, tadi bisa hidup karena kita cabut switch oli ini. Jadi karena ada masalah di bagian dari switch oli ini ke oli, dan kerusakannya cuma karena jadi kita cek olinya habis guys, pantesan. Jadi mesin ini kalau olinya habis dia berfungsi switch olinya, jadi mematikan mesin. Fungsi switch oli adalah untuk mematikan mesin pada saat jalan dan oli berkurang lebih dari 30%. Jadi setelah oli berfungsi, mesin nggak mau hidup lagi. Kalau mau hidup normal lagi, diganti oli. Jadi akan kita ganti oli. Jadi akan kita lakukan pembukaan olinya.
kita pasang kembali tepeng tutup ini karena nggak ada lagi yang perlu diperbaiki di bagian dalamnya. Sweet oli normal, dan gara-gara olinya kurang jadi nggak ada masalah. Jadi kita pasang kembali, kita tinggal lakukan penggantian oli aja. Setelah kita ganti olinya, mesin akan normal dan nggak ada masalah lagi. Olinya tinggal sedikit. Ini olinya memang benar-benar sedikit. Ini di sini di bawah belum ada olinya, sudah mulai berhenti mengalir keluarnya guys, karena saking sedikitnya. Pengisian oli sudah selesai, sekarang kita tutup. Tuh ukuran olinya batas melebar sedikit guys, kalau tidak punya ukurannya, jadi pas mulai melebar atau mulai keluar dari tutup oli itu namanya sudah cukup. Dan kita tes sekarang guys, kita tes starter nggak kuat akinya, tidak terangkat ternyata engkol, makanya dia akan kita tes pakai engkol aja. Kita engkol mesinnya. tinggal engkol ya. Nah, mesin sudah diengkol, sudah normal, sudah hidup normal. Nah, voltase 220, hajit 21, voltase ini cas akinya 15 volt. Jadi mesin normal. Oke. Cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Yesi namanya yang tukang catatnya guys, catatnya kerusakan. Oke, thank you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain waktu dengan Zubangi aja. Oke, thank you.